Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Seluruh Dampit kelas 7. Mudah-mudahan kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah di sini Pak Arif juga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu semangat untuk belajar walaupun kalian belajar dari rumah. Kali ini sengaja Pak Arif tidak membuat video rekaman pembelajaran di dalam ruangan. Kali ini Pak Arif berada di luar ya, bisa kalian lihat. Nah, ini. Nah, ini ya, Pak Arif berada di lapangan. Nah, di samping lapangan itu di samping kanan Pak Arif adalah ruang kelas 9 ya. Nah, kenapa Pak Arif mengambil video di luar kali ini? Supaya kalian siswa-siswi kelas 7 kan belum begitu mengenal lingkungan sekolah ya. Kalian belum sempat berkeliling. Pada saat MPLS juga harus dilaksanakan dari rumah sehingga kalian belum mengenal lingkungan sekolah. Maka di sini Pak Arif sengaja nanti akan membuat video-video berada di luar ruangan sambil mengenalkan lingkungan sekolah kepada kalian supaya nanti jika keadaan sudah normal kembali, kalian diperbolehkan masuk sekolah, maka kalian bisa mengenal lingkungan sekolah kalian ya. Baik anak, kita langsung ke pembelajarannya. Kali ini yang kita bahas adalah penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, di SD tentunya kalian sudah diajari oleh guru kalian tentang penjumlahan pada bilangan bulat, yaitu tentang bagaimana jika bilangan bulat negatif dijumlahkan dengan bilangan bulat positif, bagaimana jika negatif ditambahkan dengan negatif, dan seterusnya. Nah, guru-guru di SD itu biasanya menggunakan banyak trik supaya bisa dipahami oleh kalian ya. Ada yang menggunakan dengan kalau positif itu istilahnya adalah ya, positif itu sama dengan bayar. Kalau negatif itu sama dengan hutang. Jadi misalkan semacam ini. 3 ditambah negatif 2, maka dibaca bayar 3, hutangnya 2. Oh, berarti masih sisa 1. Atau hutangnya 2 ditambah hutang 3, berarti hutangnya 5, dan semacam itu ya. Nah, kali ini Pak Arif akan memberikan penjelasan yang sedikit berbeda tapi intinya sama ya, yaitu adalah sebagai alternatif supaya kalian nanti ingat kembali kalau misalkan konsep yang diberikan oleh guru SD tentang hutang dan bayar itu masih dirasa sulit ya, maka kita bisa mungkin yang dari Pak Arif bisa digunakan sebagai alternatif ya. Saya tidak mengatakan bahwa yang disampaikan guru SD lebih baik atau yang saya sampaikan itu lebih baik, tidak ya, semuanya baik, yang penting kalian bisa memahami. Nah, anak-anak sekalian, pada bilangan bulat itu dimulai dari tak terhingga. Nah, sekarang pada bilangan bulat itu dimulai dari tak terhingga, kemudian negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, setiap bilangan bulat itu punya lawan ya. Misalkan 3 itu lawan dari negatif 3. Kalau negatif 5 itu adalah lawan dari 5. Kenapa disebut lawannya? Karena 3 jika ditambah negatif 3 hasilnya sama dengan 0. Ini juga begitu, karena negatif 5 jika ditambah 5 hasilnya sama dengan 0. Jadi yang dimaksud lawan itu adalah kalau dijumlahkan hasilnya menjadi 0. Jadi kalau negatif 100 lawannya adalah 100. Nah, dalam penjumlahan yang akan disampaikan Pak Arif, ini kita harus punya sepakatan dulu ya, bahwa 1 itu diberi tanda begini. Nah, kalau 2 itu berarti diberi tanda semacam ini 2 ya. Kalau negatif 1 diberi tanda tanda kurang dilingkari. Kalau negatif 2 diberi tanda atau disimbolkan seperti ini. Nah, ini yang harus kalian pahami dulu ya. Ini kesepakatan kita. Kalau 1 positif maka tandanya tambah dilingkari ya, sebanyak 1 ya. Kalau positif 2 diberi tanda tambah sebanyak 2. Kalau negatif 1 maka diberi tanda negatif sebanyak 1. Nah, bagaimana penerapannya dalam penjumlahan? Nah, kita coba ya seperti ini. Kemudian kalau ditambah itu berarti kita nulis lagi. Kalau dikurangi berarti kita menghapus. Nah, ingat ya. Kalau ditambah itu berarti menulis. Nah, contoh ya.
3 ditambah 2, berarti kita nulis begini. Nah, 3 itu kan positif, kita nulis sebanyak 3. Nah, terus ditambah, berarti nulis lagi, positif sebanyak 2. Nah, nulis lagi. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah positif sebanyak 5. Itu kalau positif dengan positif. Berikutnya bagaimana kalau ada positif dengan negatif? Contoh, negatif 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Nah, negatif 3 berarti kita nulis dulu tanda negatif sebanyak 3. Nah, kemudian positif 2 berarti kita nulis tanda positif sebanyak 2. Nah, nggak boleh disejajarkan, harus berada di bawahnya karena tandanya beda. Nah, seperti ini. Nah, ingat, ini negatif 1 lawannya positif 1, berarti ini jadi 0. Nah, ini juga begitu, negatif ketemu positif, ini lawannya, berarti menjadi 0. Nah, ini jadi 0, ini jadi 0. Sisanya berapa di situ yang masih ada? Yang masih adalah negatif sebanyak 1, berarti jawabannya negatif 1. Nah, jadi semacam itu ya. Ini contoh yang pertama, positif dengan positif. Ini contoh yang kedua, negatif dengan positif. Contoh yang ketiga, negatif dengan negatif. Negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, negatif 3 tulis dulu, berarti kita nulis negatif sebanyak 3, tanda negatif sebanyak 3. Nah, kemudian ditambah, berarti tambah kita nulis lagi negatif lagi sebanyak 2, karena sama-sama negatif tulis saja di sampingnya 2 lagi. Nah, sudah. Nah, sekarang semuanya jadi negatif. Sebanyak berapa ini? 5, berarti jawabannya negatif 5. Nah, semacam itu. Kita contoh lagi, satu kali lagi ya. Misalkan 5 ditambah negatif 3 sama dengan berapa? Nah, 5 ini positif, berarti kita menulis tanda positif sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah, berarti kita nulis lagi, ditambah dengan negatif 3. Ya, tambah negatif 3, berarti kita nulis tanda negatif sebanyak 3. 1, 2, 3. Ingat, positif ketemu negatif hasilnya 0. Yang ini 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Nah, ya sekarang sisanya tinggal berapa? Tanda positif sebanyak 2, maka jawabannya adalah 2. Nah, jadi itu kalau kita menggunakan pakai tanda positif atau pakai tanda negatif. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah alternatif cara dalam menjumlahkan bilangan bulat apabila kalian mengalami kesulitan ya. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan jangan lupa untuk modelnya selalu dikerjakan, dan kemudian ya dikerjakan. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp kita bersama di kelas kita, atau mungkin di grup WhatsApp matematika ya. Insya Allah nanti Pak Arif akan selalu menjawab dan memberikan solusi-solusi untuk soal-soal yang mungkin kalian anggap tidak bisa diselesaikan atau mengalami kesulitan. Ya, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap selalu semangat dalam menuntut ilmu walaupun kita belajar dari jarak jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.